Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak akan menjelaskan mengenai masih di KD 3.1 untuk kelas 11, yaitu keseimbangan dan dinamika rotasi. Kali ini kita melangkah pada pertemuan kedua. Bapak akan menjelaskan mengenai keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar ini dibedakan atas beberapa keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan partikel. Ketika sistem dalam keadaan dapat dikatakan bahwa sistem tersebut keadaan seimbang kalau lihat dari gambar, sehingga titik P terjadi keseimbangan partikel atau keseimbangan titik. Keseimbangan dibedakan atas dua, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Pada keseimbangan statis, benda tidak mengalami gerak rotasi atau bendanya diam. Sedangkan kalau keseimbangan dinamis, yaitu suatu benda masih bergerak tanpa percepatan, ya. Bendanya bergerak. Kalau tadi statis diam, kalau dinamis bergerak. Syarat keseimbangan benda tegar dibedakan atas dua, yaitu percepatan gerak translasi pusat massa benda sama dengan 0. Ini yang disebut dengan keseimbangan translasi. Yang kedua, kecepatan sudut terhadap sumbu rotasi yang tetap alfa itu sama dengan 0. Ini disebut dengan keseimbangan rotasi. Jadi syarat keseimbangan benda tegar ada dua, yaitu keseimbangan translasi dan keseimbangan rotasi. Macam-macam keseimbangan statis untuk benda tegar itu dibedakan atas tiga. Yang pertama keseimbangan stabil, yang kedua keseimbangan labil, dan yang ketiga keseimbangan indiferen. Di dalam keseimbangan benda tegar ada yang disebut dengan titik berat, ya. Di sini ada yang titik berat benda homogen, itu ada yang 3 dimensi, dan juga ada koordinat titik berat benda homogen, ada yang 2 dimensi. Ya, perbedaannya hanya pada kode V untuk 3 dimensi, karena V itu adalah volume, sedangkan untuk 2 dimensi adalah luas, jadi A diberi kodenya. Ya. Jadi di dalam titik berat kita akan mencari untuk yang 3 dimensi X0 terlebih dahulu, yaitu sigma X1 kali V1 per sigma V1. Di mana sigma adalah jumlah. Jadi ada beberapa jumlah, misalkan untuk karena 3 dimensi di sini, maka ada V, maka X1 kali V1 ditambah X2 kali V2 ditambah dan seterusnya. Ya, dibagi V1 ditambah V2 ditambah V dan seterusnya. Setelah cari X0 kita cari Y0, di mana rumusnya yaitu sigma Y1 kali V1 per sigma V1. Ini pun sama ya dengan yang X0. Kalau untuk 2 dimensi, ini kita hanya rubah V-nya menjadi A. Kita cari X0 juga dan juga Y0-nya. Pakai rumus untuk X0 sigma X1 kali A1 per sigma A1. Di Y0-nya yaitu kita pakai sigma Y1 kali A1 per sigma A1. Itu untuk mencari titik berat. Dinamika rotasi, ada pusat massa. Ya, meskipun sebuah benda berotasi, ada satu titik yang bergerak dalam lintasan yang sama dengan yang dilewati partikel. Jika mendapat gaya yang sama, maka apa yang terjadi pada rumus? Kita cari X PM, yaitu sigma M1 X1 per sigma M1, dan juga YPM-nya yaitu sigma M1 Y1 per M1.
Ya, akhirnya jadi ketemu nanti titik berat yaitu XPM titik koma YPM. Apa itu XPM? Koordinat pusat massa terhadap sumbu X. YPM koordinat pusat massa terhadap sumbu Y. M-nya massa komponen benda, X-nya koordinat massa, Y-nya koordinat komponen dalam arah sumbu Y. Kalau X tadi arah sumbu X. Gerak rotasi benda tegar. Pada hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, yaitu besar rotasi resultan sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut. Jadi rumusnya sigma tau sama dengan I kali alfa. Di awal kita sudah mempelajari mengenai tau yaitu torsi atau momen gaya, yaitu satuannya Newton meter, I-nya momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, sedangkan alfanya yaitu percepatan sudut benda rad per sekon kuadrat. Katrol, ya Anda bisa lihat di sini ada dua benda M1 dan M2 digantungkan pada sebuah katrol. Apa yang terjadi pada penerapan hukum 2 Newton? Dulu kita sudah mempelajarinya. Ini lebih mudah lagi, kita akan lihat di sini penerapan hukum 2 Newton. Dengan rumus A sama dengan G, buka kurung M1 dikurang M2 per M1 ditambah M2 ditambah I per R kuadrat. Ya, ini untuk katrol. Gerak menggelinding pada bidang horizontal. Ya, ada translasi silinder, ada gerak rotasi silinder. Yang disebut translasi itu gerak lurus. Ya, dia akan terjadi apa rumusnya pada gerak translasi silinder? F besar gaya dikurang gaya gesek atau F kecil gesek sama dengan M kali A atau tau sama dengan R kali Fs. Jadi bisa dinyatakan dengan rumus A sama dengan F per I per R kuadrat ditambah M. Sedangkan untuk yang gerak rotasi, tau sama dengan I kali alfa. Maka Fs-nya sama dengan I kali A per R kuadrat. Didapatkan untuk percepatan liniernya yaitu A sama dengan 2F per 3M. A-nya percepatan linier, F-nya gaya, I-nya momen inersia, M-nya massa, R-nya jari-jari. Gerak menggelinding pada bidang miring. Anda lihat ada gaya normal pada silinder dengan rumus N sama dengan WY atau MG cos theta. Ya, dia akan bergerak menggelinding karena bidang miring dia ke arah sumbu Y. Gerak translasi silinder yang tidak mengalami slip. Apa yang terjadi? MG sin theta min gaya gesek sama dengan M kali A. Untuk percepatan geraknya A kecil sama dengan alfa kali R dan kecepatan geraknya V sama dengan omega kali R. Sebagaimana diketahui, gerak rotasi silinder tau sama dengan I kali A per R. Sedangkan tau sama dengan R dikali gaya gesek F kecil statis. Dengan menyamakan persamaan akan didapatkan rumus terakhir yaitu F statis sama dengan I kali A per R kuadrat. Ya, jika dihubungkan ke semuanya, maka MG sin theta min F karena dia sudah bergerak jadi F kinetis sama dengan M kali A. Untuk momentum sudut, apa yang disebut dengan momentum sudut di sini adalah perkalian antara momentum inersia dikali kecepatan sudut dengan rumus L sama dengan I kali omega.
L-nya momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon, I-nya momen inersia kilogram meter kuadrat, omeganya kecepatan sudut rad per sekon. Ya, hukum 2 Newton pada gerak rotasi ini adalah sigma, ya, sigma tau sama dengan delta L per delta T. Sigma tau adalah torsi total yang bekerja untuk memutar benda. Delta L perubahan momentum sudut, sedangkan delta T selang waktu. Hukum kekekalan momentum. Momentum sudut total pada benda yang berotasi konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0. Oke, demikian tadi untuk keseimbangan dan dinamika rotasi. Untuk pembahasan kali ini pada pertemuan kedua nanti akan kita lanjutkan dengan contoh soal dan juga evaluasi. Sampai sejauh mana Anda memahami untuk bab 1 ini, yaitu keseimbangan dan dinamika rotasi. Tetap jaga kesehatan Anda. Ya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.